Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pirosologi. Pada kali ini atau kesempatan kali ini, saya akan membahas bab sebuah keilmuan yang terus dibahas dan tiada akhir ya, atau karena kedua sisi ini saling memegang satu sama lain atau merasa paling benar ya. Yang pertama, di bab orang yang belajar kebatinan, supranatural atau spiritual. Udah di video yang sebelumnya udah pernah saya bahas perbedaan kebatinan, supranatural dan juga spiritual. Dan pada kali ini saya akan membahas bab masalah yang tiada akhir ini, bisa dikatakan dari dua sisi kubu yang saling berperang atau saling sikut atau saling menyalahkan atau cari kebenaran ya. Sebenarnya kebenaran itu tidak butuh pembenaran ya. Yang pertama, dalam penarikan benda pusaka atau juga dalam mewujudkan suatu benda. Contoh, orang yang belajar kebatinan, supranatural dan juga spiritual ini mewujudkan suatu benda, bisa dikatakan menarik dari alam gaib untuk dilihat oleh orang lain. Contoh, si A bertemu dengan si C. Si C ini pengen lihat penarikan benda dari alam gaib. Nah, maka si A ini membuktikan menarik atau mewujudkan benda yang dari tidak ada menjadi ada di tangannya. Ini kalau orang tersebut belajarnya ilmu kebatinan, supranatural atau spiritual, atau bisa dikatakan belajar ilmu hikmah, orang tersebut akan berkata ini menarik dari alam gaib. Pasti jawabannya gitu. Intinya orang tersebut mengatakan orang biasa tidak bisa, dan yang bisa ini hanya orang-orang yang belajar kebatinan, supranatural dan juga spiritual. Ini yang dapat mewujudkan atau menarik benda tersebut dari yang tidak ada menjadi ada dengan menjadi wujud. Dan kita lihat di sisi yang lain, ada seorang yang belajar sulap, ini juga mewujudkan benda dari tidak ada menjadi ada. Contoh, si C ketemu si D. Si C ini pesulap, dia disuruh membuktikan menarik atau menghilangkan benda tersebut menjadi ada. Bisa dikatakan dia mampu menarik sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau dia ditanya, ini dia tidak akan berkata ini dari alam gaib, tidak. Dia akan berkata ini adalah sulap atau ini trik sulap. Bisa dikatakan trik sulap atau sulap. Ini intinya khusus orang-orang yang belajar sulap. Orang biasa tidak bisa melakukannya. Dan permasalahannya ini bukan di benda tersebut atau di orang tersebut. Yang kedua ini mampu mewujudkan atau menarik dari alam gaib atau berkata sulap atau trik sulap. Masalahnya ini terjadi dari mana benda itu mereka dapatkan. Orang yang belajar spiritual akan berkata ini dari alam gaib, karena dari tidak ada tadi menjadi ada. Dan orang yang belajar sulap akan berkata ini adalah sulap kan. Dan intinya seperti yang tadi saya katakan, intinya khusus orang yang belajar spiritual, dan ada juga yang khusus untuk belajar sulap. Intinya orang biasa ini tidak bisa menarik atau mewujudkan benda tersebut. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa mereka ini berkata begitu
Ini sebenarnya benar semua. Karena apa? Si praktisi kebatinan, supranatural dan spiritual ini mengatakan dari alam gaib, iya benar, karena dari tadi tidak ada dan menjadi ada kan. Begitu juga orang yang belajar sulap, dia membuktikan dia juga bisa menarik dan juga mengeluarkan dari tangannya, dan dari tidak ada menjadi ada. Akan tetapi mereka ini kalau ditanya asalnya benda ini, pasti yang praktisi menjawab dari alam gaib, dan yang satu berkata akan sulap atau trik sulap. Intinya ini bukan untuk orang awam atau orang yang tidak belajar spiritual atau orang yang tidak belajar sulap ya. Jadi khusus untuk orang-orang tersebut. Akan tetapi permasalahannya ini terjadi karena dua kubu ini saling merasa benar atau saling menyalahkan. Orang yang saling menyalahkan ini intinya menurut saya pribadi ya, ini orang tersebut masih kurang mengenali jati dirinya atau belum mengenali hakikat diri yang sejati siapa dirinya, karena masih haus akan validasi atau butuh ibaratnya pengakuan siapa yang paling benar, padahal kebenaran ini tidak butuh oleh pembenaran. Biarkan saja orang yang menilai atau biarkan Allah yang menilai. Karena apa? Saya lihat dari sini semakin ke sini mereka ini saling bertengkar dan tiada habisnya. Padahal mereka ini sama. Kalau menurut saya pribadi sama-sama salah, iya. Sama-sama benar, iya. Kalau ditanya, nggak bisa yang jawab asal bendanya dari mana kan ibaratnya. Contoh ya, seorang pesulap bisa menghilangkan benda, juga dapat mewujudkan benda. Seorang praktisi juga sama saja. Kenapa seorang pesulap ini berkata ini trik debus? Karena saya pernah ada di Jakarta, Tangerang, atau Banten. Ya suka melihat aja sih, melihat gitu. Debus ini, orang yang pemain debus ini rata-rata juga orang yang belajar ilmu hikmah, atau bisa dikatakan trik debus. Emang benar orang semua pemain debus sudah pasti pemain silat. Akan tetapi tidak semua pemain silat adalah pemain debus. Karena apa? Titik tertingginya seorang yang belajar silat ini, bisa dikatakan titik tertingginya ini di atas ini dikatakan ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini titik tertingginya belajar debus. Nah, debus, makanya seorang pesulap akan berkata ini trik debus. Ya, itu benar juga. Dan seorang yang belajar debusnya akan bahwa ini praktisi spiritual. Iya benar, karena apa yang dia pelajari itu bagian dari ilmu hikmah ya. Jadi kedua ini sebenarnya benar, tapi mereka ini cuma salah memahami atau salah paham atau kesalahpahaman mereka ini. Orang yang belajar debus sudah pasti belajar ilmu hikmah, dan orang yang belajar sulap ini pasti juga memahami debus, karena sama. Cuma ibaratnya kalau mie satu kamu bagi jadi dua mangkok, satu warna merah, satu warna hijau, kan tetap sama intinya mie dalamnya. Cuma kadang orang malah berebut mangkoknya kan, aku yang mau yang warna merah atau aku yang warna hijau. Jadi saat dia dibawa ke tempat orang yang sama, dia akan berkata mangkokku lebih bagus kan daripada yang warna merah. Yang merah juga berkata mangkokku lebih bagus kan daripada mangkok yang warna hijau. Padahal intinya ini mie satu dikasih ke orang yang sama, ke satu. Kalau orang yang paham pasti paham ini minyak sama tapi mangkoknya yang beda kan gitu. Tapi kebanyakan sekarang ini salah paham di mereka, atau kesalahpahaman ini membutakan mereka, dan mereka ini bisa dikatakan memperdebatkan sesuatu yang tidak semestinya. Kalau kalian tanya ibarat ke saya, apa kamu pernah membuktikan batu hilang sendiri? Jujur demi Allah,
Saya ini lihat sendiri seperti orang yang berkata ini sulap, ini spiritual, juga batu ini saya pegang ini diginiin hilang, ini benar. Itu yang bisa dikatakan sulap, boleh dikatakan spiritual. Itu saya dulu sering melihat salah satu guru saya itu begitu, tapi saya tidak tertarik dalam bab-bab itu. Saya hanya mengupas, karena guru saya pernah bilang kalau ini salah satu sisi ini salah, akan jadi sebuah perdebatan. Dulu sudah pernah bilang ke saya seperti itu, dan saya pun juga tidak belajar gitu, tapi saya diajarkan untuk membedah dari yang dia ajarkan, bukan diajari untuk menjadi seperti dia dapat sulap, dapat gini, enggak. Cuma yang diajarkan dulu kepada saya, kalau kamu belajar itu ya percuma, kamu bisa umum, kamu belajarnya membedah, kan gitu dulu yang diajarkan kepada saya ya, yang guru yang di kampung itu, tapi orangnya sudah meninggal. Itu dulu begitu. Jadi yang diajarkan itu bukan mewujudkan benda, atau itu emang benar, benda itu bisa ada dan bisa hilang. Contoh seorang sulap dapat sulap, orang yang sulap ini banyak kan bisa teleportasi juga bisa, ibaratnya yang ilmunya sudah tinggi ini bisa teleportasi. Sama orang yang belajar ilmu hikmah atau debus ini juga bisa teleportasi, mengeluarkan benda di tangan juga bisa, menghilangkan benda di tangan juga bisa. Ini sama mereka ini, cuma seperti yang tadi saya katakan, kesalahan ini bukan di minyak tapi di mangkoknya, karena dibagi oleh orang yang sama, dikasih murid yang berbeda, dikasihkan oleh guru yang memiliki pemahaman yang sama. Ini pasti nyampe. Kalau dikasih guru yang beda, ya seperti yang tadi saya katakan, ini mangkoknya warna merah, ini yang benar, ini yang hijau ini yang salah, kata si merah, sedangkan si hijau yang benar ini yang hijau ini, bukan yang merah. Padahal intinya bukan di mangkok tapi di minyak atau di ilmunya tersebut, yaitu ilmu sulap atau ilmu hikmah. Ini sama, cuma kadang kesalahpahaman inilah yang membuat mereka saling sikut atau saling menyalahkan atau saling cari pembenaran. Padahal kebenaran ini tidak butuh oleh pembenaran. Nah, yang benar ya akan benar saja. Mereka kalau ditanya juga sama. Seorang pesulap pun akan berkata ini asalnya dari mana, akan berkata sulap kalau dia tidak bisa membuktikan. Ibaratnya kalau dia hanya memindahkan gelas dari rumahnya untuk panggung, ya sama saja. Kalau ditanya lewat mana, dia juga nggak bisa membuktikan kan. Sama juga seorang praktisi spiritual, kalau dia hanya memindahkan dari tempat ini ke tangan atau ke panggung, juga sama saja. Lewatnya dari mana, berubah jadi energi kan. Energi itu apa? Energi itu berubah jadi angin energi. Yang dikatakan energi ini sudah menjadi sebuah angin energi. Jadi kesalahpahaman inilah yang membuat mereka saling menyalahkan atau saling tuduh atau memiliki pandangan masing-masing. Padahal orang yang paham pemahamannya ini pasti dapat membuka semua itu ya, karena saya dulu nggak belajar seperti itu, tapi saya diajarkan membedah ya. Katanya percuma kalau kamu belajar tapi nggak memahami kan gitu. Jadi yang saya pelajari ini seperti membedah atau memberikan jawaban yang pasti. Jadi kedua itu benar. Yang satu berkata ini sulap, yang satu berkata dari alam gaib. Ini benar karena dari mana sih, walaupun dia memindahkan dari rumahnya ke panggung, si praktisi dia akan berkata dari alam gaib, benar ya, karena sudah melewati dimensi yang bukan ranah langsung ya. Begitu juga seorang pesulap kalau hanya memindahkan dari rumah ke panggung atau menghilangkan dari panggung ke rumah, atau begitu juga praktisi, dia juga akan berkata ini sulap, tapi intinya ini melewati mana? Melewati energi kan, pasti berubah menjadi energi si barang tersebut. Kalau tidak berubah jadi energi,
ya pasti akan tetap ada di tempat tersebut. Bahkan dijatuhkan pun ibarat gelas tetap pecah, kalau jadi energi dijatuhkan gelasnya langsung hilang, tinggal isinya atau wadahnya yang buat bungkus si gelas tersebut. Itulah pemahaman mengenai yang sedang viral atau dari dulu emang perdebatan yang tiada akhir. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat menambah wawasan untuk diri kita semua dan dapat menjadi pelajaran bahwa apa yang kita perdebatkan ini sebenarnya bagi orang yang paham ini dapat memberikan penjelasan yang lebih bermanfaat daripada saling menyalahkannya. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.